Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Bektiatmojo dengan NPM 230310220058 dari Perikanan Laut Tropis Universitas Padjadjaran. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi permasalahan produksi garam lokal di Kabupaten Flores Timur. Flores Timur merupakan wilayah kepulauan dengan luas 3079,23 km persegi, berbatasan dengan Kabupaten Alor di timur, Kabupaten Sika di barat, dan di utara dengan Laut Flores. Lalu, apa hubungannya Kabupaten Flores Timur ini dengan produksi garam? Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu garam. Garam sendiri adalah suatu kumpulan senyawa kimia dengan penyusun terbesar yaitu natrium klorida dan pengotor berupa kalsium sulfat, magnesium sulfat, dan magnesium klorida. Selanjutnya ada produksi garam. Nah, Kabupaten Flores Timur ini merupakan salah satu sentra produksi garam yang ada di Indonesia karena memiliki potensi air laut yang baik sebagai bahan dasar pembuatan garam. Selanjutnya ada kandungan garam. Kandungan garam tergantung pada kandungan NaCl atau natrium klorida. Kandungan natrium klorida tergantung pada lokasi di mana air laut diambil dan jenis dasar tambak atau meja garam yang juga akan mempengaruhi kualitas garam yang akan dihasilkan. Nah, meja garam adalah lahan yang digunakan untuk pembuatan garam atau yang sering disebut sebagai tempat pengkristalan. Meja garam sendiri sudah dipakai oleh petani garam sejak dahulu. Selanjutnya ada kualitas garam. Kualitas garam yang dikelola di Kabupaten Flores Timur ini masih tergolong secara tradisional, menghasilkan garam yang belum memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia atau SNI. Hingga saat ini belum ada pengujian mengenai kualitas garam dan pada umumnya harus diolah kembali untuk dijadikan garam konsumsi maupun garam industri. Salah satu budaya masyarakat di Kabupaten Flores Timur ini dengan memproduksi garam lokal untuk dimanfaatkan sebagai konsumsi sendiri maupun untuk dijual. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode survei untuk pengambilan sampel. Kemudian data dianalisis dengan metode deskriptif. Metode deskriptif itu sendiri adalah metode yang menyajikan data dalam bentuk gambar dan tabel. Nah, penelitian ini itu dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September 2019 di 6 lokasi pengambilan sampel di wilayah Flores Timur dengan wadah penampung garam. Nah, 6 wilayah atau 6 lokasi pengambilan sampel di wilayah Flores Timur ini diantaranya ada Desa Sinar Hading, Desa Lewolaga, Desa Kolaga, Dusun Kolidatang, Desa Mokantarak, Desa Kolaka, Dusun Laka, dan Desa Pledo, Dusun Meko. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada sentra produksi garam lokal. Nah, produksi garam di Kabupaten Flores ini dilakukan secara individual oleh petani garam, sehingga produksi garam mempunyai produktivitas yang rendah dan kualitas garam yang relatif rendah pula, sehingga tidak memenuhi spesifikasi yang disyaratkan oleh industri di dalam negeri. Apabila dibandingkan antara kebutuhan nasional dan kemampuan produksi, maka produksi garam nasional ini hanya mampu memenuhi kebutuhan dari sisi konsumsi saja. Sementara untuk kebutuhan bahan baku industri masih bergantung pada impor. Nah, garam untuk dikonsumsi ini telah dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Ternyata sebagian besar produksi garam rakyat masih membutuhkan proses pengolahan lebih lanjut untuk dapat memenuhi standar yang dibutuhkan hingga layak dikonsumsi oleh masyarakat. Mengapa Kabupaten Flores Timur ini digunakan sebagai sentra produksi garam lokal?
karena perairan Flores Timur ini memiliki kondisi kualitas perairan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari survei yang dilakukan di beberapa stasiun pengamatan yang mencakup seluruh perairan di Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya ada pemasaran garam lokal. Garam dikemas menggunakan wadah kemas tradisional berbahan dasar anyaman daun lontar dan dipasarkan di pasar tradisional di Kabupaten Flores Timur. Nah, setiap kemasan ini dijual dengan harga 10.000. Kelemahan dari sistem penjualan ini, pembeli sebatas hanya mendapatkan garam saja, namun tidak mendapatkan informasi mengenai kandungan garam tersebut dan berapa jumlah gram yang dijual dalam tiap kemasan itu juga tidak pasti. Oleh karena itu, berbagai permasalahan yang terdapat pada usaha produksi garam tentu saja memberi dampak bagi para petani garam, seperti rendahnya kualitas produksi garam serta persaingan dengan garam impor membuat harga dalam negeri semakin tertekan, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan petani garam. Usaha penggaraman dapat menjadi sumber penghasilan pada penghasilan masyarakat Flores Timur, khususnya yang berdomisili di pesisir pantai. Namun demikian, besarnya jumlah penghasilan usaha garam ditentukan oleh beberapa faktor, seperti luas tambak, masa dan waktu panen, kualitas, dan model pemasaran. Semakin luas area tambak yang dimiliki petani, juga semakin besar memperoleh pendapatan. Selanjutnya ada kandungan natrium klorida pada garam lokal. Penentuan karakteristik garam sangat bermanfaat untuk mengetahui besar pengotor yang ada dan kadar natrium klorida sebelum dimurnikan sehingga dapat diketahui layak tidaknya garam tersebut untuk dikonsumsi. Kadar NaCl atau natrium klorida di Kabupaten Flores Timur disajikan dalam tabel. Bisa dilihat tabelnya. Nah, tabel di samping itu menjelaskan kadar natrium klorida setiap lokasi berbeda-beda dan masih jauh untuk sesuai dengan standar nasional Indonesia. Rendahnya kadar natrium klorida ini dihasilkan atau diduga karena banyaknya media tanah atau zat pengotor karena bersentuhan langsung dengan tanah. Kualitas garam yang dikelola secara tradisional pada umumnya harus diolah kembali untuk dijadikan garam konsumsi maupun untuk garam industri. Nah, berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa zat pengotor yang ada di dalam garam yang berasal dari air tua dengan kristalisasi biasa masih tinggi dan kadar natrium klorida yang terkandung di dalamnya masih rendah. Sedangkan secara teori garam yang beredar di masyarakat sebagai garam konsumsi harus mempunyai kadar natrium klorida minimal 94,7% untuk garam yang tidak beriodium. Nah, penentu utama rasa asin dari garam ini adalah konsentrasi natrium klorida yang tergantung di dalam butiran garam. Air laut di setiap lokasi mempunyai salinitas yang berbeda, mengingat banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah perbedaan intensitas cahaya, matahari, suhu, kelembapan, curah hujan, dan juga kontribusi air tawar dan dari darat. Kondisi cuaca juga mempengaruhi kualitas garam. Kondisi cuaca yang terkadang tidak menentu dan sulit diprediksi menyebabkan petambak harus meresponnya melalui strategi adaptasi tertentu. Dengan demikian, petambak tetap akan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat curah hujan tinggi, petani cenderung lebih memilih menunda atau berhenti produksi. Karena bila proses produksi tetap dilanjutkan, maka produksi tidak maksimal, bahkan biaya produksi yang telah dikeluarkan tidak mampu ditutupi oleh hasil penjualan saat panen.
Kesimpulan dari presentasi saya ini, kendala yang dihadapi petani garam masih banyak dalam memproduksi garam. Di antaranya masih dilakukan secara tradisional, bergantung pada faktor cuaca, serta kualitas garam yang belum mempengaruhi standar industri. Nah, lahan penggaraman yang terpisah juga menyebabkan skala keekonomian produksi garam ini tidak tercapai. Terdapat 6 lokasi pengambilan sampel dengan kualitas subjektif yang berbeda-beda. Dikarenakan cara produksinya menggunakan cara tradisional. Nah, kualitas garam rakyat yang diproduksi di setiap lokasi masih tergolong rendah dari segi kandungan NaCl atau natrium klorida yang sesuai dengan SNI tersebut. Saran saya, perlu dilakukan untuk pengujian lanjut secara fisik dan kimia untuk meningkatkan kualitas garam lokal yang ada di Kabupaten Flores Timur, sehingga saat transaksi jual beli garam di pasar tradisional bisa disertakan informasi kandungan natrium klorida atau NaCl pada garam lokal tersebut. Berikut adalah daftar pustaka yang saya lampirkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.